Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program Pelangi Kasih hari ini Rabu 19 Juni 2024. Dan seperti biasanya hari Rabu kita ngobrol mengenai pendidikan begitu ya. Hari ini tidak ada peringatan spesial. Kemarin ya, tanggal 18 Juni, itu hari piknik internasional. Hal ini relate dengan apa yang kita bahas hari ini ya, Sobat Maestro ya, mengenai burnout, khususnya buat para pendidik ya. Sekalipun mungkin ini masa-masa liburan, tapi kan harus mempersiapkan kurikulum baru dan juga persiapan-persiapan yang lain. Kemarin sempat ikutan piknik ya, Sobat Maestro, dan saya ketemu dengan beberapa orang guru yang juga, kayaknya luar biasa. Piknik merupakan kegiatan menyenangkan di luar rumah. Rupanya piknik memiliki hari spesial yang jatuh pada tanggal 18 Juni kemarin. Budaya piknik mulai ada dan tumbuh di Perancis, dan saat itu kegiatan mulai dilakukan di taman umum sesaat setelah revolusi Perancis. Di Indonesia sendiri saat ini piknik sedang digemari. Terbukti dengan banyaknya tempat-tempat piknik, camping, dan segala macamnya. Banyak orang melakukan piknik mulai dari camping maupun piknik seharian di sebuah taman. Karena kegiatan piknik memiliki sejumlah manfaat, di antaranya bisa menjauhkan dari stres, meningkatkan kebahagiaan, hingga mempererat ikatan keluarga. Ya, saya kemarin sempat ke Pangandaran ya, dan hanya lihat deburan ombak aja kayaknya fresh ya Sobat Maestro. Nah, hari ini kita tidak ngomongin piknik, tapi kita ngomongin burnout dalam dunia pendidikan, khususnya para guru nih. Dan seperti biasanya saya tidak sendirian, saya bersama-sama Bapak Ferry Herlianto. Beliau adalah dosen dan juga praktisi pendidikan. Bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan, silakan bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925. Iya, langsung saja Pak Ferry, kita bahas mengenai burnout ini Pak Ferry. Baik, kita akan kembali berbicara berkenaan dengan burnout yang dialami oleh para pendidik. Dalam hal ini adalah guru. Memang tidak dapat dipungkiri Pak Ari bahwa profesi sebagai seorang guru itu memang tuntutannya banyak. Betul. Mulai dari tuntutan administrasi, tuntutan sosialnya, tuntutan akademiknya, tuntutan juga secara komunitasnya. Jadi profesional memang, juga begitu ya. Jadi memang mau nggak mau ya semuanya dituntut. Semuanya dituntut. Nah, kadang-kadang mungkin kalau yang setahun 2 tahun baru mengajar, 1 tahun 2 tahun 3 tahun mungkin tidak terlalu terasa. Excited, ya. Tapi rata-rata ini kan biasa dialami mungkin 5 tahun ke atas ya. 5 tahun mungkin masih aman lah. Itu standarnya Pak ya. Jadi tidak selalu sih. Kadang-kadang ada juga kalau bukan panggilan sebagai pengajar, tentu tahun pertama pun sudah burnout. Tapi kalau panggilan tentunya ya menginjak ke 8, 10, 15. Nah, itu sudah mulai kok pekerjaan saya hanya ini saja ya. Kok saya tidak berkembang, kok saya merasa tidak ada sesuatu yang baru yang saya lakukan. Itu sebabnya sedikit mengulas lagi nih yang kemarin, karena ada jeda kemarin kosong, bahwa burnout itu kelelahan mental yang merupakan perasaan yang kelelahan mental, di mana itu menyangkut perasaan yang kurang menyenangkan, resah, capek, yang menguras seluruh minat dan tenaga. Juga hal ini membuat tidak kompeten, bahkan merasa harga diri juga turun ya. Dan sangat lelah yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak menarik. Dulunya menarik, jadi gak menarik lagi. Monoton. Terus menerus hal itu terus kemudian diulang-ulang. Nah, ini definisi mudahnya gitu ya untuk burnout. Dan ciri-cirinya itu ya meliputi 3 aspek ya. Aspek fisik kita, emosi kita,
dan mental kita. Mulai dari sakit kepala biasa hingga migrain atau mungkin sakit kepala yang meningkat, sakit punggung, tegang. Ini jangan-jangan saya nih Pak ya. Jadi udah mulai migrain, udah mulai vertigo. Itu mungkin gitu karena ya. kondisi iklim Pak Ari ya. Kemudian emosi ya, mudah tersinggung, sinis, perasaan merasa tidak ada yang bisa menolong. Kemudian secara mentalnya juga ya ada rasa benci, mungkin ada rasa gagal, tidak peka, dan juga kurang simpati pada orang lain. Ada cukup banyak ya, seperti yang sudah kita bahas. Dan faktornya kalau dilihat ada dua ya, faktor secara internal sendiri dari individu tersebut atau dari guru tersebut, dan juga faktor secara eksternal. Kalau faktor internal ya bisa karena mungkin usia, usianya juga sudah mungkin lebih tinggi. Nah ini gampang capek. Ini kadang-kadang merasa seperti itu. Kemudian tingkat pendidikan, mungkin dia merasa bahwa rekan-rekan yang lain sudah S3, saya masih S1. Nah itu bisa. Jadi dia merasa rendah aduh, diri, betul. minder gitu ya. Masa kerja, mungkin dia melihat rekan-rekan yang lain pendidikan yang guru-guru yang lainnya, wah 5 tahun, 8 tahun sudah hebat. Dia mungkin baru masuk. Langsung jadi kepala sekolah gitu ya. Bisa seperti itu. Dan juga karakteristik kepribadian kita dalam hal menanggulangi stres. Nah, setiap kepribadian punya cara tersendiri ya untuk menanggulangi stresnya. Sedangkan eksternalnya bisa karena kondisi organisasi kerjanya kurang nyaman, atau tuntutan dari pihak kepala sekolah dan yayasan yang terlalu tinggi, menuntut excellent sekali. Nah itu bisa. Kemudian kurangnya kesempatan promosi, sehingga merasa saya mengerjakan yang terbaik pun nggak dianggap gitu, tidak dianggap, tidak ada apa-apa. Jadi lebih baik gitu ya. Nah, lebih baik saya melakukan yang biasa saja. Nah itu bisa saja menjadi kondisi eksternal yang menyebabkan burnout dari seorang guru ya. Betul. Ya, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, ini sedikit mengulas dari apa yang kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Tetapi hari ini kita akan lebih condong, lebih fokus kepada lalu bagaimana kalau kita sekarang burnout, bagaimana menanggulanginya. Tentu ini bukan cara yang serta-merta wah casplang langsung bisa beres burnoutnya. Tentu tidak. Tentu ini istilahnya bergantung sekali lagi pada pribadi atau individu dari yang mengalami burnout. Saya, Pak Ari tentu beda-beda sendiri ya. Nah, tapi ada beberapa cara atau beberapa jalan yang dikemukakan oleh beberapa praktisi pendidikan lainnya dalam hal menanggulangi burnout yang dialami. Cara yang pertama atau solusi atau jalan yang pertama adalah menjaga kesehatan. Nah, ternyata tidak bisa kalau kita mengatakan saya kan sibuk, jadi kesehatan itu udahlah gampang, minum vitamin saja atau cukup bagaimana. Ternyata tetap kesehatan itu menolong ternyata ya. Jadi kesehatan perlu kita jaga. Ya memang sekarang ini iklimnya sedang naik turun ya. Syahdu gitu ya. Syahdu, dingin, mendung, hujan, panas. Kata Ibu Reta lagi syahdu iklimnya. Betul. Ya. Saya pribadi juga sedang pilek ini ya. Nah, jadi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan dan terlebih adalah para pendidik atau para guru, tetaplah menjaga kesehatan itu tetap ada dampaknya dalam hal kita menanggulangi stres. Soalnya itu pengaruh ya Pak ya, kalau tubuhnya nggak sehat kan nggak bisa mikir lebih jernih, nggak bisa beraktivitas. Yang ada kan kita rasa capek terus jadinya. Ya, jadi tetap kita jaga kesehatan. Ya tentu kalau para guru dalam menjaga kesehatan, ya tentu satu harus ada komitmen ya. Komitmen yang kalau saya pernah lakukan dan ini beberapa juga memberikan solusi yang sama, jalan kaki. Jalan kaki itu. Apalagi kalau memang mungkin kita
sekolahnya itu sudah berlantai-lantai gitu ya, lebih dari 3 lantai, mungkin ada lift. Nah memang otomatis kan kecenderungan kita, udahlah pakai lift aja supaya cepat. Nah tapi solusi yang diberikan, jalan yang diberikan untuk menjaga kesehatan salah satunya, apalagi kita para guru kan kadang-kadang lebih banyak di depan komputer, di depan meja ya untuk koreksi dan segala juga macam. Duduk Betul. Ya. Nah jadi solusi yang diberikan, jalan yang diberikan adalah menjaga kesehatan. Salah satunya adalah jalan kaki. Minimal jalan kalau memang kaki. harus bisa jalan kaki, kenapa harus pakai lift? Atau kalau bisa jalan kaki, kenapa harus pakai fasilitas yang mungkin ya enak lah bagi tubuh kita gitu. Dan ini memang jadi satu satu peringatan begitu, karena kebanyakan kita kan sudah di mobil begitu kan, dari rumah ke kantor sudah ke macet. Iya, itu kan sudah udah duduk. Betul. Terus nanti di kantor juga pakai lift begitu kan. Betul. Terus seharian kita cuma duduk begitu, dan ini sesuatu yang sepele tapi kadang-kadang suka dihiraukan begitu kan, dan ini akan membuat tubuh jadi mager dan itu bisa banyak memicu hal-hal yang ini ya. Ya, untuk istilahnya mengganggu kesehatan lah begitu. Kesehatan, ya. Kemudian hal lain lagi adalah kesehatan. Kebanyakan karena kita nggak bisa dipungkiri adalah laptop ya. Laptop dan komputer itu kan kita terus menerus ya radiasi. Ya. Nah jadi ada solusi yang diberikan, jalan yang diberikan untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah kalau sudah cukup lama di depan komputer, depan laptop, ayo jalan ya lepas dulu. Walaupun memang mungkin kerjanya peak banget nih, harus kejar tayang atau kejar deadline, tapi harus bisa untuk mata harus diistirahatkan. Mungkin lihat yang hijau-hijau. Ya kita sendirilah yang tahu ya gimana selanya di mana. Betul. Ya. Atau juga ya tentu kondisi makanan ya. Makanan tentu tetap sekali lagi ini yang tahu diri kita sendiri. Mana yang perlu kita batasi, mana yang mungkin agak lebih bebas kita untuk menikmatinya. Itu Pak, kadang-kadang kebablasan ya. Sekarang ini kan gara-gara makanan gitu ya, jantung ya. Betul. Jadi roh penurut, daging lemah gitu ya. Ada temen saya, nggak apa-apa kan ada obat, ada dokter. Nah ngapain atuh? Nah itu. Toh saya masih muda. Tapi kan kita dikejutkan ya. Beberapa hari yang lalu ya dengan Sinclair itu kan rajin olahraga, hidupnya sehat, tapi tiba-tiba ada yang seperti itu. Iya, gitu ya. Jadi ini sangat jadi perhatian ya buat Sobat Maestro. Oke, selain itu apa lagi Pak Ferry? Jadi menjaga kesehatan ya, minum vitamin tentu. Tapi minum vitamin ini bukan hal yang tuntutan ya. Tentu vitamin kan ada bentuk dari buah, sayur begitu. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus ada vitamin yang sudah siap pakai atau suplemen. Itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Karena saya tahu juga bahwa tidak semua guru punya uang yang dana yang lebih untuk menyisihkan hal ini gitu. Kalau enggak ya berarti kan dari suplemennya dari buah dan sayur. Buah dan sayur itu kan udah sebetulnya kan Tuhan ciptakan kita untuk itu begitu ya. Betul. Nah kebanyakan agak mahal ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat harga buah dan sayur sekarang agak cukup bisa dijangkau ya daripada yang tahun-tahun ke belakang. Apalagi daerah Cisarua ya Pak ya. Nanam sendiri. Kemudian komitmen kita juga menjaga kesehatan adalah tentu berolahraga. Berolahraga. Ya sekali lagi memang tetap tergantung kondisi kita. Ya syukur-syukur kalau ada yang naik sepeda ke sekolah gitu ya. Tapi tetap ini tergantung situasi dan kondisi yang ada. Nah ini beda memang ya kalau kita ngelihat dari habit orang-orang Indonesia dengan orang-orang luar negeri begitu ya, kemana-mana jalan kaki gitu ya. Saya melihat dari Pasar Atas sampai ke Cisarua jalan kaki sekalipun ada angkot gitu. Nggak semua Pak Ari. Ada aja yang angkot tapi kebanyakan begitu ya. Memang kalau ini istilahnya ada sedikit pengalaman lah ya. Waktu
ada kesempatan ke negara tetangga begitu ya. Memang kebanyakan mereka jalan kaki sih ke kantor, naiknya jadi train ya, jadi naik kereta dalam kota itu ya. Jadi dan memang jalannya jadi cepet-cepet karena terlatih. Betul. Karena ya telat sedikit terlambat begitu. Kejar waktu gitu. Time is money gitu ya. Jadi jalannya tapi ya cepet sekali. Tapi memang semua rata-rata jalan dan ya beberapa negara maju yang misalnya negara tetangga yang pernah ya dapat kesempatan saya berkunjung, memang ya selain meluangkan waktu kalau di kereta gitu ya, kereta bawah tanah, selain menggunakan gadget, satu hal yaitu baca buku. Ya ini hampir rata-rata. Ya rata-rata seperti itu. Itu kemudian berkenaan dengan kesehatan ya, menjaga kesehatan. Yang kedua adalah melakukan refreshing, Pak Ari. Nah ini paling pasti disukai dengan oleh kita semua ya. Tentu refreshing sekali lagi bukan berarti kata Pak Ferry kan harus refreshing gitu. Jadi saya bolos, saya mau refreshing ya jangan ya. Saya tidak menganjurkan begitu Bapak Ibu guru kan ya. Sudah ada setiap ini kan ada ini kan ada izinnya, ada cutinya kan. Betul. Ya. Jadi refreshing tentu sekali lagi bergantung pada kondisi kita. Kalau memang mau ada waktu libur, mau jalan ya silahkan. Tentu refreshing ini bukan hanya jalan ya. Refreshing juga bisa juga dibilang mungkin ikut seminar. Nah ini kan sebagai bentuk refresh kita ya, di charge kembali. Nggak selama ini mungkin kita memberi keluar terus, nggak ada inputnya. Nah ikut seminar, ikut pelatihan, ikut mungkin workshop. Nah ini akan menolong kita untuk merefresh kita diri sendiri sebenarnya sih. Iya, jadi refreshing ini tidak hanya berbicara tentang ini jalan-jalan ya, piknik ya, syukur bisa jalan-jalan, tapi cara refresh yang lainnya ada. Iya, setiap orang kan beda ya untuk refreshnya. Kalau saya mah udah dikasih dapur aja udah refresh Pak. Oh, baik. Sobat Maestro dengar ya itu ya. Jadi siapa yang dapurnya mau dipakai sama Pak Ari ini? Soalnya kemana-mana, tapi bingung Pak. Nggak terlalu suka piknik ya. Iya. Oke. Baik. Dua hal yang tadi ya, menjaga kesehatan kemudian refreshing. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang baik terhadap orang lain. Iya. Nah kalau kita sudah mulai burn out ya, ada baiknya kita jalin komunikasi dalam arti ngomong sama orang-orang yang kita mungkin bisa percaya. Aduh saya ini sumpek banget loh, saya mungkin boring banget loh dengan pekerjaan seperti ini. Pentingnya ya terus kita punya sahabat, komunitas, punya komunitas yang betul. memang care buat kita. Iya. Jadi kan kita yang tahu ya kondisi kita ya. Aduh mulai nggak nyaman nih kondisi mental kita, kondisi spiritual kita nggak nyaman nih. Apa yang kita lakukan? Mungkin perlu kita ngobrol. Iya. Ngobrol dengan orang di sekitar kita yang istilahnya bisa dipercaya. Jangan sampai kebablasan sudah terlalu jauh kita down begitu dan kita nggak sadar. Wah itu bahaya sekali itu. Iya. Dan buat Anda juga Sobat Maestro, ini kan kita juga dikejutkan ya, ada seorang pengajar yang tiba-tiba tega melakukan sesuatu di luar kontrolnya dia, begitu. Karena ketika dia ngobrol dengan temannya sekerja, lu mah halu begitu kan, ngobrol dengan temannya yang lu mah kurang iman begitu kan. Betul. Padahal dia sedang dalam kondisi perlu ditolong, sangat perlu ditolong ya. Nah, jadi jangan sepelekan ya Sobat Maestro ketika ada rekan kerja Anda yang mengeluhkan kondisinya begitu. Cobalah luangkan waktu untuk luangkan waktu dan coba sedikit empati ya. Ada apa sebenarnya? Walaupun mungkin kita nggak bisa kasih solusi sih. Iya, hanya dengar aja. Betul. Begitu ya. Jadi jalin komunikasi. Nah, mungkin kita juga sebagai guru yang belum burn out atau masih sehat gitu ya, masih semangat, masih
jos dengan 45 semangatnya itu ya, mungkin kita juga perlu lihat sekeliling kita. Jangan kita melihat saya pokoknya kuat. Ya puji Tuhan, Sobat Maestro, Bapak Ibu guru tetap kuat, puji Tuhan. Bagus, itu yang memang diminta. Endurance-nya stamina-nya oke. Bagus. Tapi jangan lupa di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang perlu kita tolong, yang perlu kita berikan semangat seperti semangat yang kita miliki. Diajak ngopi begitu. Betul, kan sebentar aja kan, 15.000 dibandingkan dengan nanti dengan sesuatu yang sudah tidak terkendali. Betul, kan? betul. Jadi yang pertama jaga kesehatan tetap itu perlu, 2 refreshing, kemudian 3 adalah jalin komunikasi yang baik. Kemudian yang keempat adalah ini harus namanya itu membuka wawasan bilangnya. Kalau bisa saya tangkap itu adalah ayo tetap belajar. Ya ini tidak bisa dipungkiri ya, namanya pendidik, guru, tidak bisa cara mengajar kita dari 10 tahun yang lalu begini. 10 tahun mendatang pun saya akan tetap seperti ini ya. Tentu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kan dunia pendidikan kita juga semakin berkembang, ditambah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi mau nggak mau, ayo kita harus belajar, menggali dan menggali lagi. Apalagi dengan adanya YouTube begitu, ini kan sangat menolong sebenarnya para guru ya. Beberapa kali saya kesulitan untuk ngerjakan PR anak gitu. Iya, apalagi sekarang anak itu kan, saya juga bingung ya, anak-anak SD SMP udah kayak di universitas gitu ya. Betul. Saya beberapa kali kesulitan ini Pak Ari, jadi saya pikir tidak ada salahnya coba saya cari di YouTube, dan ada gitu cara-cara penyelesaian yang mengerjakan tipe soal yang sama, bukan cari jawabannya, tapi cari cara bagaimana menyelesaikan soal-soal seperti itu, dan itu ada gitu. Dan saya rasa guru-guru perlu memanfaatkan ini dunia teknologi supaya kita mengajar itu jangan mengandalkan ceramah terus gitu. Ada modifikasi, ada strategi mengajar yang lain yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Bahkan mungkin anak-anak lebih canggih ya, murid-murid sekarang. Iya. Saya kadang-kadang suka malu Pak. Begitu ya. Nah, ini hanya cerita gitu ya, cerita saja. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung lah ke satu sekolah ya, dalam rangka ada keperluan. Nggak sengaja lewat satu kelas, ini kelas bahasa Mandarin ini. Nah memang ya, yang diajar itu kelas 2 SD. Nggak banyak memang karena itu ekskul begitu ya. Nah, tapi ya terlihat gurunya juga kesulitan gitu. Apalagi memang gurunya juga sudah guru yang sudah tinggi usianya gitu ya, lausenya udah tua gitu. Yang mungkin dulu cara dia belajar bahasa Mandarin ya cukup dengan tulis, terangkan, ya ketok-ketok papan tulis. Tapi saya dengar itu, ayo lihat lause dulu, jangan nulis dulu. Muridnya sudah keburu pengen nulis. Ayo ulangin, nggak ada yang ulangin gitu. Kan kasihan juga. Nah kadang-kadang kayak gitu kan jadi burn out. Iya betul. Kok ini saya mengajar sepertinya tidak ada dampaknya ya. Murid ini seakan-akan mengerjakan bagiannya itu seenaknya sendiri. Nah, sementara kan tuntutan dari sekolah pasti anak harus bisa belajar bahasa Mandarin. Ya, ini hanya contoh saja gitu. Betul. Ya, memang dibutuhkan satu kreativitas ya. Saya kemarin juga rasanya burnout juga Pak ngajar Pak. Gitu. Nah, sementara anak-anak sekarang kan udah bilingual ya. Sementara kan saya kan bahasa Inggris jadul gitu ya. Langsung saja saya bikin Sunda, saya Inggriskan. Jadi, ternyata itu justru menarik buat anak-anak begitu. Ya kan ditanya, Pak, itu menyesal bahasa Inggrisnya apa? Hanjakal. Apaan hanjakal? Akhirnya buka dictionary, nggak ada Pak. Hanjakal.
Jadi baik Bapak Ibu guru dan sobat maestro, ya dalam proses yang mungkin kita jalani ada masa-masa burnout, bosan, boring, kok monoton begitu. Ayo belajar lagi. Tentu belajar ini dengan banyak cara ya. Dan mungkin kita perlu juga mengevaluasi diri dalam arti gini. Strategi belajar saya, strategi mengajar saya selama ini bagaimana? Apakah sudah optimal, efektif, atau masih perlu ditingkatkan? Nah, jadi dalam hati, dalam pikiran ini jangan terus merasa puas dengan apa yang sudah kita capai mungkin tahun-tahun yang lampau. Karena kalau kita merasa puas dengan tahun-tahun yang lampau, ya kita nanti akan masuk kepada siklus yang sama terus, dan akhirnya ya tanpa kita sadari, aduh. Kita mulai bosan nih. Nah Pak Ferry, ini kan kita kan sedang kondisi burnout, terus disuruh belajar. Nah itu gimana Pak? Itu saya dari tadi itu, wah ini kok gimana? Saya ini lagi burnout gitu kan. Nah dari pengalaman Pak Ferry seperti apa nih Pak? Ya baik, maksudnya dari artikel yang kita bahas ini ya. Jadi kalau kita disuruh belajar kok burnout, kok disuruh belajar? Iya, nah gitu itu ya. kan satu paradok kan. Iya betul. Udah burnout suruh belajar. Nah, artinya artikel ini menginformasikan, ingin memberitahu kepada kita bahwa dalam kita burnout kan tentu kita tahu penyebabnya yang mana. Nah itu maksudnya. Setelah kita tahu mana yang menjadi penyebab utama. Nah setelah kita gali, nah itu yang kita dalam kita arti coba untuk keluar dari masa itu atau penyebabnya itu ya dengan cara belajar. Belajar bisa saja mungkin belajar dari orang lain. Kalau kamu dulu begini, masa-masa kamu begini, apa yang kamu lakukan? Nah itu maksudnya belajar. Atau mungkin ya bisa kita belajar dari teknologi misalkan. Kita kalau sebagai guru-guru Kristen kita cari renungan-renungan mungkin yang mungkin menolong kita untuk membuka wawasan, atau mungkin dengar khotbah atau dengarkan mungkin ya ceramah-ceramah atau seminar gitu. Wahana-wahana sekarang kan juga banyak Pak. Banyak sekali kan. Ngerti misalkan ke Ancol, ke planetarium, ternyata wow. Gitu ya, jadi begitu itu kan berkembang, sangat memperkaya betul. Jadi saya konsepnya belajar ya udah duduk diem baca buku. Kemudian belajar juga misalnya ketika kita tahu ternyata penyebab kita burnout itu adalah faktor kita mungkin memanajemen waktu, manage waktu kita. Nah kita kan sebenarnya bisa ya, gimana nih minta tolong caranya kita manage waktu, atau mungkin kita menggunakan teknologi bisa juga kan. Jadi maksudnya belajar seperti itu Pak. Jadi bukan berarti bukan duduk kita burnout, ayo belajar. Nah, bukan. Oke Pak, saya jadi agak-agak ini Pak. Ini udah tanda-tanda nih makanya saya. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam hal belajar mengajar. Jadi ikut komunitas yang lain. Kalau tadi ikut komunitas yang bisa mendengarkan, ini komunitas dalam arti yang menunjang skill kita. Mungkin pergi ke panti asuhan bisa itu ya. Atau mungkin kita ikut komunitas mengajar anak-anak jalanan. Ikut Indonesia memanggil. Itu atau dipersilakan kelas inspirasi saja. gitu ya. Betul. Bener loh, itu dampaknya tuh sangat luar biasa Pak ya. Jadi kita bisa ngerasa bahwa kita biasanya ngajar di kota dengan ngajar di pedalaman itu spiritnya ada tantangan baru. Gitu ya. Dan membangkitkan motivasi kembali ya. Mungkin kita merasa sudah ya itu tadi udah bosen, udah begini-begini saja. Ya kalau di dunia misi ya di mana saya melayani ya kadang-kadang kita melakukan yang namanya mission trip. Nah, ini saya melihatnya belum ada nih. Belum pernah ada nih. Yang saya tahu belum pernah ada di guru-guru bukan mission trip ya, apa namanya jadinya itu? Teaching trip gitu ya. Nah, studi banding, teaching trip. Nah, itu kan bisa ya dilakukan. Mungkin lihat seperti apa itu Pak?
Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat guru-guru baik di yang saat ini sedang dengar nih Pak. Ya, dalam arti begini, misalkan ketika ada masa libur, ya tidak usah seluruh guru lah, yang mau saja gitu kan. Mungkin 5-6 guru, ayo kita bareng-bareng nih, kita ke tempat kelahiran saya misalkan, ketemu guru-guru saya yang dulu. Nah itu kan bisa ya. Bisakah kita kumpulkan murid-murid untuk kita ajar, atau mungkin nggak belajar, nggak mengajar, mungkin cerita waktu dulu bagaimana di sini. Nah itu kan membangkitkan motivasi ya. Syukur-syukur ada hal-hal yang bisa kita bantu ya. Oke. Jadi apa ya bilangnya, menarik, teaching trip lah bilangnya gitu. Iya. Ya mungkin itu agak mirip dengan yang namanya kelas inspirasi. Ya betul. Mirip sekali dengan inspirasi. Ya memang saya akui bahwa ketika musim libur, guru-guru kadang-kadang terlalu lelah ya untuk mengadakan trip lagi, apalagi misalkan harus keluar dari uang sendiri, pengennya libur jalan-jalan aja, betul. Tapi ya sesekali perlulah merencanakan seperti itu. Betul. Supaya kita bisa lihat juga dunia pendidikan di area yang lain. Supaya nggak kita merasa diri kita itu sudah paling hebat sekolah saya ini. Sementara mungkin ada sekolah-sekolah di luar sana yang sangat memerlukan bantuan. Oke. Dan Sobat Maestro, silakan bagi Anda yang mungkin ingin berbagi ya di 081321000925. Masih ada beberapa waktu ke depan. Oke. Dan yang terakhir ini Pak Ari. Bicara berkenaan dengan jalan yang diberikan, bagaimana kita menyelesaikan proses atau waktu-waktu kita ketika burnout ya. Yang terakhir itu dibilangnya begini, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi balik lagi kepada yang namanya ya kita berdoa. Menarik berkenaan dengan berdoa ini, kalau Pak Ari dan mungkin Sobat Maestro juga perhatikan, ketika Tuhan Yesus itu setelah mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang dia lakukan setelah itu adalah dia menyuruh para murid untuk berlayar. Kemudian yang dia lakukan adalah sendiri dia berdoa. Apa itu bisa dikatakan Tuhan Yesus sedang burnout, Pak? Tidak sih. Tidak sih. Ya mungkin pertanyaan lagi ya, Tuhan Yesus pernah burnout nggak ya? Nah itu kalau dalam sisi manusia pasti ada. Iyalah, capek ya, lelah. Tentu capek, lelah. Kan pastilah dalam kemanusiaan. Dalam kondisi kan ini setelah dia mengajar begitu kan ya, orang-orang ngikut terus gitu. Selebritis kayak selebritis Tuhan Yesus ya. Kan kritis banget begitu ya yang dihadapi begitu ya. Setelah dia mengadakan mujizat 5.000 orang makan itu dengan 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus tahu bahwa dia ada lelah. Ada rasa capek tentunya. Sehingga yang dia lakukan adalah dia suruh para murid jalan duluan dengan kapal mereka, dan Tuhan Yesus menyendiri. Ngapain? Bukan santai-santai ya, tapi dia berdoa. Nah, Pak Sobat Maestro dan juga Bapak Ibu Guru, ketika kita burn out ya, mau nggak mau, suka atau tidak suka, berdoa itu hal yang penting. Hal yang harus kita lakukan dalam kondisi apapun dalam diri kita. Kadang-kadang kan kita begini, awal-awal kita mengajar, begitu kita bergantung sama Tuhan, sangat bergantung, karena awal-awal mengajar. Mungkin kita berdoa, Tuhan tolong saya mau mengajar ini, begini dan begini. Tetapi mungkin setelah lama kita mengajar, merasa kita punya pengalaman yang cukup, kadang-kadang lupa kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kita nggak berdoa lagi, nggak membiarkan istilahnya Tuhan berkarya dalam kelas kita. Tidak membiarkan Tuhan berkarya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di sekolah. Sudah kerjain RPP udah biasa. Kerjain aja, buat aja, lupa. Kita mengikut sertakan Tuhan dalam RPP yang kita buat.
awal-awal mungkin kita wah baru karena baru begitu kan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan dan para guru, para pendidik, mau tidak mau kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Suka nggak suka, ini harus kita lakukan sebagai seorang guru Kristen, sebagai seorang guru yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya, ya berdoa. Kalau burnout ya berdoa. Dan itu sangat menarik ya Pak ya, kalau kita perhatikan setiap Tuhan Yesus selesai pelayanan, selesai mengajar, selalu itu yang dilakukan. Ada masa-masa seperti itu. Atau ketika pagi-pagi buta dia menyendiri. Iya. Oke. Ini kan satu contoh ya, walaupun mungkin kita berargumen tuh, aduh saya pagi-pagi tuh sudah sibuk. Betul, tetapi masalahnya bahwa bukan masalah waktu pagi, siang dan malam, bukan. Tapi masalahnya apakah kita menyediakan waktu untuk kita berdoa. Berdoa dalam arti ini bukan hanya berdoa ya Tuhan mau makan, Tuhan mau ngajar, tapi berdoa dalam arti membangun kedekatan kita sama Tuhan. Ini yang dimaksud dengan berdoa di sini gitu. Jangan-jangan memang kita selama ini melupakan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita. Sehingga ketika kita mungkin kejar target, mengandalkan kekuatan, nggak nyampe targetnya, gagal, nggak sesuai yang diharapkan, mulai kita burn out kan. Nah, jangan-jangan karena kita sudah lupa untuk kita mengandalkan Tuhan. Betul. Iya, sesuai dengan tema Radio Maestro ya di bulan ini ya, Februari begitu ya. Dan 1 tahun ini sih sebetulnya tema besarnya begitu ya, kita harus tetap di dalam Tuhan. Betul. Oke. Jadi kalau kita burn out ya mau nggak mau kita berdoa. Menarik juga ya, saya tidak melihat ini sisi Tuhan Yesus burn out ya, tapi dalam sisi bahwa Tuhan Yesus gentar dan takut ketika dia menghadapi ketika dia akan mulai menghadapi yang namanya salib ya. Ketika dia di Taman Getsemani, saya tidak bilang ini burnout, tapi ini masa di mana Tuhan Yesus takut karena memang beberapa kali Injil menjelaskan bahwa Tuhan Yesus merasa bisa takut. Bisa dibilang depresi. Betul ya. Kalau dalam sisi psikologi. Tapi yang dia lakukan adalah dia berdoa. Nah, ini yang sangat perlu kita contoh ya, teladani bahwa kalau kita burn out, betul komunitas perlu belajar seperti yang tadi gitu ya. Kemudian ikut kegiatan yang menunjang, silahkan. Tetapi jangan lupa sebagai seorang Kristen kita harus berdoa. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus dilakukan. Oke. Dan iya, bagi Sobat Maestro ini masih ada beberapa waktu ya. Nah, ini tentunya satu inspirasi yang cukup menarik ya bagi kita sebagai seorang pendidik ya. Jadi ya jangan sampai ya, syukur-syukur Anda tidak mengalami yang namanya burnout begitu ya. Nah, Pak Ferry ini kan sudah cukup lama di dunia pendidikan ya. Jadi mungkin sudah khatam gitu ya. Enggak juga sih khatam sih, masih tetap harus belajar supaya nggak burn out Pak Hari. Oke. Selanjutnya seperti apa nih Pak? Saya tutup dengan perbincangan kita, pertemuan kita hari ini tutup dengan satu ayat di sini, Yesaya 30 ayat 5 Pak Hari. Dikatakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Latar belakang di Yesaya ini adalah ketika bangsa Babel mulai menyerang, orang Israel itu mengandalkan Mesir, mengandalkan negara Mesir yang memang waktu-waktu lampau sebelumnya itu juga negara adidaya ya, negara yang kuat dalam hal militernya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ketika masa-masa Asyur, bangsa Asyur dan bangsa Babel mulai bangkit, Mesir itu sudah mulai mundur dalam hal militer dan negara adijayanya gitu ya. Tapi ternyata orang Israel masih melihat ke belakang bahwa Mesir itu negara yang masih kuat. Sehingga ketika Babel menyerang dalam konteks Yesaya 30 ini, mereka bilang ayo kita lari ke Mesir aja, pasti bisa tolong. Tapi Tuhan bilang gini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Memang bisa
Fahami ketika Babel menyerang negara Yehuda atau kerajaan Yehuda ini panik gitu. Aduh, gimana nggak takut? Ini bangsa yang katanya bangsa yang kejam, bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Tapi ternyata dalam kepanikan mereka malah tidak mengandalkan Tuhan. Nah, sama dengan kita, kondisi kita sedang burn out, mungkin kita malah membabi buta dalam arti ya itu tadi kesana kemari nggak tahu cari jalan keluar. Tapi yang akhirnya yang didapat malah bukan selesai burnoutnya, tapi malah tambah rumit dan menambah masalah. Nah, ini mengingatkan kita ayat ini, Yesaya 30 ayat 5, bahwa ketika kita nanti atau mungkin sekarang atau mungkin mengalami burnout begitu, ayo kita ambil masa tenang dan masa kita percaya kepada Tuhan. Ya tentu balik lagi kepada yang tadi doa, berdoa supaya ini ada janji terletak kekuatanmu. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk kita lepas dari kondisi burnout ini. Oke, iya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu inspirasi ya bagi Sobat Maestro yang mungkin hari-hari ini juga sedang mengalami masa-masa burnout begitu ya. Jadi ingat Yesaya 30 ayat 5 gitu ya. Sekali lagi Pak Ferry, terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Dan buat Anda terima kasih Sobat Maestro sudah berbagi. Dan kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Baik, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari, rekan Junius dan Pak Ferry mengundurkan diri. Tuhan memberkati.